Yakinkah ku berdiri di hampa tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi tanpa bisa bersembunyi, aku dan nafasku merindukanmu. Terpurukku di sini, teraniaya sepi, dan ku tahu pasti kau menemani. Dalam hidupku, kesendirianku, teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa hadirmu. Dalam gelapnya malam hariku, teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat datang di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, Sejukkan jiwa. Sohih damang. Alhamdulillah luar biasa. Allah. Masya Allah. Fauzan damang. Selalu alhamdulillah luar biasa. Selalu Allahu ya. Akbar. Esa sama Kang Ari. Ya Bun, tepuk tangan dong, jazaka Bun. Masya Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kami bisa hadir kembali menjumpai Anda di kesempatan hari ini ya. Seperti biasa di Cahaya Kolbu kita akan ketemu lagi. Dan hari ini begitu luar biasa juga karena saya ditemani oleh bunda-bunda yang cantik semuanya. Dari mana sih ini Bun? Purwakarta. Dari Purwakarta katanya ya, baik. Apapun yang sedang Allah berikan kepada kita, sedang Allah timpakan kepada kita, semoga itu menjadi satu pembelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bersyukur adalah kunci bagaimana Allah akan memberikan limpahan nikmat yang lebih besar lagi untuk kita semua ya. Karena itu jangan lupa bersyukur selalu ya. Salawat juga salam tercurah limpahkan untuk junjungan kita semua, baginda Rasulullah SAW, pada kerabat keluarga, para sahabatnya, sampai juga kepada kita semua ya. Baik, seperti biasa
biasa pemirsa di Cahaya Kolbu, kita akan belajar lagi. Yuk kita akan sama-sama mengkaji lagi. Mungkin ada hal-hal yang sudah terlupakan, yang kita tidak lakukan, padahal itu harus dilakukan oleh kita ya. Baik, kita kenalan dulu deh bunda-bunda. Ini karena Roneng hari ini caang sekali di studio teh. Bun, silakan yang mau memperkenalkan siapa? Ibu, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sofia Wardani sebagai Ketua Majelis Taklim PM KGR Purwakarta. Kami punya moto menjadi perempuan yang berkualitas, yang mandiri dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Baik ya. Bun, boleh tahu nggak kegiatannya apa aja kalau ini? Kegiatan kami adalah untuk tiap hari Jumat kami mengadakan gerakan Jumat berkah, berbagi dengan para fakir miskin, duafa, yatim piatu yang ada di wilayah Purwakarta. Kemudian kami juga punya pengajian tasim di beberapa kelompok sewilayah Purwakarta. Kemudian kami juga mengadakan kajian-kajian di beberapa tempat. Di antaranya seperti itu, yang utama adalah yang penting kami bermanfaat untuk masyarakat Purwakarta khususnya. Pastinya. Tepuk tangan dulu dong Bun. Luar biasa, hatur nuhun. Ini pasti punya yel-yel ya? Ya, pastinya. Oh, silakan kalau gitu. Teman-teman, kami mohon untuk berdiri. Kami dari Majelis Taklim PMKGR Purwakarta Masya Allah, tepuk tangan lagi dong untuk kita semuanya. Ibu-ibu silahkan duduk kembali ya. Masya Allah ya pemirsa ya. Jadi hari ini saya ditemani oleh bunda-bunda dari Purwakarta yang luar biasa nih kayaknya ya. Kegiatannya juga luar biasa, kegiatan sosialnya jalan terus dan juga kajian-kajian yang selalu diikuti oleh ibu-ibu ini ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan keikhlasan dalam beramal. Ketika kita melakukan sesuatu ya, melakukan satu kebaikan. Benar nggak sih kita sudah ikhlas gitu ya? Terus ikhlas itu apa sih sebetulnya ya? Jadi kita akan bahas ya. Narasumber kami hari ini ada Ustadz Supardi SPD IGR. Mangga kalebat Kang Ustadz. Ini dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benda-benda Kang Ustadz dari Purwakarta juga? dari Banjaran. Oh, Banjaran. Bandung, Ya, Bu, ya. Banjaran. Iya, Purwakarta, Bandung, Banjaran. Betul, Kita ketemu betul. di Cibaduyut. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Baik, Allah. Kang, mangga silahkan. Kita sambil duduk saja. Jazaka, nanti siap-siap harus nanya ya. Baiklah, ini tentang satu hal yang katanya di situ ada ikhlas ya. Cara meningkatkan keikhlasan dalam beramal. Kalau beramal, Ibu kira-kira suka apa sih yang di dalam pikiran kita, di hati kita, Bu? Misalnya kalau berinfak aja, Ibu suka merasa sudah ikhlas gitu? Insya Allah rasanya sih begitu gitu ya. Baik, Kang, mangga silahkan gimana sih sebetulnya bisa meningkatkan? Karena di sini ada kata-kata meningkatkan ya. Ya. Kalau meningkatkan sebetulnya sudah ada, Ya. dasar ikhlasnya sudah ada, Ya. tinggal bagaimana kita harus menaikkannya lagi. Mangga silahkan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina fi hadhihi sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang saya hormati Bunda, juga bunda-bunda dari Purwakarta, juga dari Grup Band. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tadi disampaikan bahwa ketika kita berupaya adalah meningkatkan keikhlasan, tentunya kita sendiri harus tahu dulu dari mana kita akan melaksanakan ikhlas. Karena ikhlas itu hubungannya dengan amal. Kalau kita beramal, sudah tentu harus dilakukan dengan keikhlasan. Maka orang sering mengucapkan kalimat ikhlas itu ketika dikasih atau kita dipinta, apakah ibu ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Oh iya, suka ada pertanyaan seperti itu Iya ya, Ustaz betul. ya? Iya, iya. Bahkan jauh-jauh ibu ridho. Tetapi ikhlas itu adalah sirrun min asrari'u astauda'ahu qalba man ahbabtu min ibadi. Rahasia di antara rahasia-rahasia Allah yang Allah tanamkan kepada hati seseorang yang Allah cintai. Jadi urusan ikhlas itu dengan Allah, bukan dengan bibir. Bibir ikhlas tapi di dalam ini
merengket. Jadi itu tuh memang betul-betul, kan tadi kata-katanya begini, rahasia di dalam rahasia. Ya. Artinya adalah yang sangat tersembunyi sekali ya. Betul, tersembunyi. Karena yang Allah tanamkan itu di dalam hati. Di Bukan dalam di dalam bibir. Oh, Bibir berbicara tapi hati iya. tidak. Sebenarnya begini Ustadz, kalau kita menggambarkan satu keikhlasan itu ya, Ya. kita itu dikatakan sebagai ikhlas, orang-orang yang ikhlas, misalnya karena tadi beramal ya Bun ya, berinfak atau apalah, dan sudah ikhlas gitu. Betul. Sebenarnya perasaan hati kita yang seperti apa yang ikhlas itu? Karena kalau yang berbicara tentang ikhlas itu memang satu ada ketulusan hati. Ketulusan hati kita. Artinya nggak ada pamrih gitu. Tidak ada pamrih. Tidak boleh ada pamrih. Karena dalam ciri-ciri orang berikhlas itu, satu, tidak pernah mencari popularitas diri. Berarti di dalamnya sudah betul-betul Ya. suci, betul-betul totalitas Allah. Ketika kita bekerja, dikasih, akan ada makna di dalam diri itu. Kita bekerja karena Allah, tetapi ada hal yang Allah kasih melalui manusia dengan upahnya. Jadi tidak ada sangkutannya upah misalkan dengan keikhlasan. Yang kita Karena lakukan. ikhlas itu sudah menjadi barometer antara diri kita dengan Allah. Gini Ustadz, kalau keikhlasan itu dikategorikan sebagai kita tidak ada pamrih, Betul, ya. Tetapi kan Allah itu kan memberikan sesuatu. betul. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan maka akan ada pahala di situ. Ada pahala. Kalau kita kemudian pamrihnya ada untuk pahala dari Allah, Betul. apakah itu juga masih disebut kita belum ikhlas? Nah, kalau kita berpikir dengan beramal, ada pamrihnya, ada sesuatu yang diharapkan, udah jelas tentu itu tidak termasuk ke dalam sebuah kategori yang Allah tanamkan keikhlasan dalam hati. Karena kalau beramal itu sudah betul-betul tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang dilakukan. Ya, Ikhlas. ya. Kita berdoa sama Allah belum ada kepastian, tetapi kita tidak kecewa. Orang ikhlas itu tidak pernah terjebak oleh pujian. Ya, Orang ikhlas itu tidak pernah mencari sesuatu yang diharapkan itu karena jadi ada pamrihnya. jadi balasan buat Balasan buat kita. Iya. Karena kalau ada titik yang kita lakukan ada balasan, mengharapkan, berarti kita sudah melanggar dari tatanan bahwa kita itu tidak termasuk orang ikhlas. Kesini pun kalau tidak ada apa-apa misalkan apakah kita ikhlas atau tidak. Betul, betul. Jadi selama ada sesuatu yang memang kita harapkan dari apa yang kita lakukan, sesungguhnya itu kategorinya belum termasuk ikhlas. Belum kita, termasuk ikhlas. Ikhlas itu suci. Baiklah Bu, ini buat saya PR banget ya Bu. Benar nggak Bun? Ya. Bahkan juga ketika kita berharapkan kepada pahalanya Allah ya, itu masih ada pamrih di situ ya Ustadz ya. Ada pamrih. Tuh kan Bu, makanya abdi mah pami melakukan sesuatu ya, kan kita suka tergiur dengan pahalanya Allah ya, minimal di situ ya. Itu ternyata masih belum karena memang kita ada pamrih di Ada dalamnya. pamrihnya. Lalu bagaimana gini, kan suka ada pertanyaan yang ketika kita memberikan sesuatu, Ya. Ibu benar ikhlas, Ibu ridho enggak? Emang sama gitu, ikhlas dengan ridho itu? Secara perspektif Islam bahwa ada perbedaan dua masalah itu, tetapi maknanya dua berbeda. Oh berbeda maknanya. Berbeda. Kalau dikatakan ikhlas, ikhlas, ridho. Tetapi dua-duanya berbeda. Satu, contoh. Ya. Ini saya gambarkan contohnya. Ya. Ibu sholat, bunda-bunda sholat. Sholat itu dilakukan karena Allah. Karena semata-mata mengharapkan ganjaran ridho dari Allah. Tetapi kalau berbicara tentang ridho, menerima kepastian melakukan amal sholat, kegiatan sholat itu diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Jadi ada perbedaan. Ibu sholat karena perintah Allah, tetapi ridho yang menerima dan tidaknya sholat kita adalah urusan Allah. Jadi ridho itu ke penerimaan yang sudah Allah tetapkan, tetapi ikhlas itu ke pekerjaan yang dilakukan harus semata-mata suci dan bersih dan tulus karena Allah. Karena Allah. Tidak ada embel-embel lain. Iya. Tidak ada embel-embel lain. Tidak ada keinginan lain. Yang penting mah lillahi ta'ala. Tapi kan itu berat ya Bu nyebut lillahi ta'ala tuh. Iya betul.
betul Ustaz, berat. Ya, itu lillahi ta'ala berat. Contoh, di depan rumah ibu ada pohon jambu, udah mau matang, terus ada yang lewat, duh ibu jambunya bagus. Bagaimana kalau saya ikut merasakan atau memetik? Oh mangha, petik. Udah begitu ngomong, ibu ikhlas. Apakah ada keinginan ikhlas itu secara urusan dengan Allah? Padahal lebar ya teh jambu teh. Yeah. Tetapi umang awe ditanya ikhlasna pasti masih kena perang sabil. Sebut teu ikhlas kumaha. Yeah. Sebut ikhlas kumaha. Jamu menang apa namanya? Menang nungguan sampai matang. Ada yang minta, ditanya ikhlas, akhirnya akan ada perang sabil. Tapi kalau sudah betul-betul semua adalah karena Allah, maka tidak ada yang terpikirkan dalam diri kita itu, udah silakan makan. Nah, berarti silakan petik. Kalaupun ditanya ikhlas, jangan berbicara ikhlas. Silakan gunakan. Berarti sudah ada ketulusan dalam diri kita. Ketulusan, kemurnian, kebersihan dalam diri kita karena semata-mata karena Allah. Karena Allah saja. Yang kedua, orang yang ikhlas itu tidak pernah mencari popularitas diri. Ya, itu gimana Ustaz? Nah, apapun yang dilakukan, dia lurus-lurus. Mau disanjung dengan pekerjaan kita, dengan kehebatan kita, kita tidak pernah terjebak oleh pujian. Kadang banyak orang yang dipuji itu juga irungna mancung kapayun. Ibu, anak ibu bagus, oh ibu saha heula tuh inungna. Bahkan yang sering bunya, Saha heula inungna. sering begitu ya Bu. Nah itu. Kedua, untuk mencoba keikhlasan kita, contoh dalam haji. Diriungkan, dikumpulkan warga sekitar. Karena ada seseorang yang mau berangkat haji. Ya. Terus minta maaf dan sebagainya. Mohon maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, warga sini, Pak RT, Pak RW. Mungkin Pak RT, Pak RW belum mau ke sana karena di kampung ini hanya saya dulu yang akan berangkat haji. Nah, bahasa itu sudah menanamkan melebihi dari keikhlasan akan ada nilai yang tidak tulus dalam diri kita. Jadi satu, bagaimana kita meningkatkan keikhlasan dalam beramal. Yang pertama harus ada ketulusan. Harus tulus di dalam Harus hati kita. tulus. Tidak terjebak, terjerat oleh angan-angan atau harapan yang lainnya. Seperti ibu mencuci, ya udah mencuci. Sudah menjadi kewajiban, tetapi dikerjakan dengan keikhlasan. Satu ada kewajiban, kedua menjadi ganjaran, pahala. Sudah begitu, ya alhamdulillah dikerjakan dengan tenang, dengan ikhlas, hasilnya pun tenang ke dalam diri kita. Iya. Maka tulus itu akan membawa ketenangan dalam diri kita. Kalau sudah tenang, apapun yang kita lakukan, alhamdulillah. Iya. Ibu jauh-jauh, bunda dari jauh-jauh ke sini, ikhlas. Untuk apa? Thalabul ilmi. Bukan semata-mata ingin tampil. Tampil mah bonus ya Bun. Tampil mah bonus, tapi kan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Ikhlaskan dalam diri kita, apa yang kita lakukan itu harus semata-mata lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Totalitas karena Allah. Baik, ya Ustadz kita harus rehat dulu ya. Ya, betul. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi nanti ya perbincangan kita tentang cara meningkatkan keikhlasan dalam beramal. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu.
tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Kita lanjutkan lagi pemirsa ya. Hari ini Cahaya Kolbu membahas tentang cara meningkatkan keikhlasan dalam beramal. Bersama saya di studio masih ada Ustadz Supardi SPD IGR. Kita lanjutkan lagi Ustadz ya. Siap. Jadi tadi sebetulnya antara ikhlas dengan ridho itu berbeda. Berbeda. Tapi dua-duanya sama pekerjaan hati ya. Ya. Nah, kalau ikhlas itu lebih kepada tindakan yang kita lakukan. Ya. Tergantung hati kita juga. Kalau ridho itu tentang sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ketentuan. Atau mungkin orang lain juga berikan kepada Betul, kita. betul. Oh, baiklah ya. Ibu cukup paham ya Bun ya? Baik, Ustadz, ini ibu-ibu ada yang mau tanya. Boleh silahkan Siap. Bu yang mau tanya. Ibu, mangga. Berdiri, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Endeh Supiarsi dari anggota dari Majelis Taklim PMKGR Purwakarta. Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai keikhlasan tadi. Tadi kan Pak Ustadz berbicara tentang apa buah mangga yang disayang begitu ya, kemudian ada yang meminta begitu. Nah, itu kadang-kadang ya seperti itu memang pernah terjadi gitu ya. Waktu diberikan itu memang agak Dongkol. gitu ya. Tapi setelahnya gitu kita ingat bahwa oh kita itu nggak boleh seperti itu gitu. Akhirnya kita ikhlaskan saja. Terus jadi plong wek gitu tah ngemplong gitu rasanya gitu ya. Karena sudah merasa ikhlas gitu. Yang awalnya seperti itu. Nah, itu bagaimana termasuk dalam ikhlas yang benar-benar ikhlas atau tidak, karena datangnya belakangan gitu. Oh iya, baik Bu. Kemudian satu lagi satu yang, lagi. yang untuk kita sholat misalnya kan, kata Pak Ustadz tadi kan memang sholat itu kita jangan mengharapkan apa-apa, tapi karena Allah, semata karena Allah gitu ya. Iya. Tapi kok kenapa kita dianjurkan misalnya dalam sujud terakhir kita meminta, kan berarti ada pengharapan begitu. Jadi bagaimana itu barangkali Ustadz, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu atur nuhun. Ini ada dua pertanyaan ya. Yang satu tentang ketika kita, itu tadi mangga itu tadi ya. Dianalogikan dengan kita punya pohon mangga, ada yang minta, ya sudah. Pertamanya mah agak remet. Tapi kesininya mah, tuh saya tidak boleh begitu ya Bu ya. Iya, gimana Ustadz mangga? Jadi memang Ibu, makasih ya. Ari namanya ikhlas itu memang keluarnya tidak pernah dari luar, memang dari dalam. Apa yang kita keluarkan itu sudah betul-betul merasakan, sudah tidak ada hal yang mengaitkan antara hati itu dengan sebuah kenyataan. Tapi kalau yang tadi saya analogikan bahwa ikhlas itu harus diawali dulu. Ulah nanti ikhlasnya belakangan. Kalau nanti ikhlas belakangan seperti tadi atau kasus-kasus lain, akhirnya kita keterpaksaan. Atau ada gambaran karena melihat orang yang dikasih itu dalam kondisinya berbeda, kita jadi iba, akhirnya datang ikhlas, karunyanya minta dibere teh gitu merenya. Nah, kalau sudah begitu, makna kemurnian dalam diri hati kita itu tidak nyambung dengan apa yang Allah tanamkan dalam hati untuk melakukan. Karena ikhlas itu bersamaan dalam melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan. Setiap amal, pekerjaan pasti harus diawali dengan keikhlasan dan ketulusan. Harus diawali dengan kesucian dan kemurnian dalam melakukan amal. Seperti yang disampaikan tadi, ya tidak boleh ngegeremet. Tapi manusiawi yang ngegeremet mendalebarnya tadi. Cuman akhirnya paling tidak pasrahkan sama Allah, ya untung-untung keneh bisa ngasih, ngegeremet ge. Apakah ikhlas kalau begitu? Tidak ikhlas pun tetap itu jambu mah dipenta gitu. Iya betul-betul. Hilang jambu tuh. Yang kedua, sholat.
Karena kita ketika ngucapin Allahu Akbar, apa yang ada di hadapan kita adalah kita sedang muwajahah, bermesraan dengan Allah. Kalaupun ada harapan-harapan lain, terus di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan yang berhubungan dengan permohonan sebagainya, yaitu salah satu bagian kewajiban kita melaksanakan sholat itu harus dengan kekhusyuan. Terus apakah kita ikhlas sholat dalam melakukan sholat? Karena urusan sholat itu satu, ikhlas dikerjakannya, tapi kita tidak berhak mengjudge atau mengharap diterima henteu sholat orang. Oh gitu Ustadz. Iya. Jadi kalau saya ini Maya Bu ya, saya ya kadang-kadang suka berpikiran bahwa gimana ya amal-amal kita ini sebenarnya diterima nggak sih sama Allah gitu ya. Suka bertanya begitu Bu gitu ya. Itu teh sebenarnya kita jangan bertanya begitu kali ya. Jangan bertanya begitu. Karena apa? Kita bekerjalah dulu dengan murni, dengan ikhlas, tanpa harapan apa-apa. Kalaupun di dalamnya ada kalimat-kalimat permintaan, permohonan dan sebagainya, itu urusan Allah yang menerima. Dan kita tidak termasuk mengharapkan Rabbighfirli warhamni kalau dalam sholat ya. Itu kan bacaan yang betul-betul memang di dalam sholat itu semua rangkaian doa, rangkaian permohonan. Jadi orang yang betul-betul ikhlas itu melakukan tanpa ada keinginan apapun. Iya. Tetapi hasilnya kita serahkan sama Allah. Gitu. Kalau kita tidak ikhlas, tidak ada kemurnian dalam diri kita, nanti kalau suatu saat tidak terkabulkan, maka ciri ikhlas muncul banyak kekecewaan. Iya betul. Apalagi bergantung sama manusia. Bergantung sama Allah saja banyak orang melakukan kekecewaan. Terus saya ngadoa tadi ijabah. Berarti sudah tidak ada. Tetapi kita kewajibannya adalah murnikan hati kita untuk melakukan amal tanpa ada hal lain yang mengaitkan kita dengan keinginan. Gini Ustadz, ketika kita mau melakukan sesuatu ya, Tuh. biar bisa lebih ikhlasnya itu muncul, kita mengawalinya dengan mengucapkan basmalah ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di situ ada nama Allah yang kita bawa. Itu apakah bisa kemudian membuat keikhlasan kita itu naik gitu? Ya. Atau bagaimana? Ada nggak sih korelasinya? Nah, korelasi yang tadi disampaikan oleh Bunda terkait keikhlasan melakukan amal, apakah itu masuk kategori ikhlas yang betul murni atau tidak. Ketika kita mau bekerja Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita ada keinginan untuk membawakan kemurnian dalam diri kita itu. Oh, apa yang kita lakukan itu harus betul-betul tercermin dalam diri kita, bukan dengan keinginan kita. Ya, tahajud, duha, ya semua harus dilakukan sesuai keikhlasannya. Jangan berharap apa-apa. Tetapi kalau banyak berharap apa-apa, yang ada adalah kekecewaan yang mendalam. Ketika itu tidak kita tercapai, dapatkan, kita dapatkan. Tetapi kalau kita mukhlis ya dalam beribadah, apapun kita serahkan. Ibu nyuci, ibu ikhlas dalam mengurus rumah tangga, ikhlaskan. Contoh, ibu cuci piring, tuh ikhlas, tetap piringnya udah kudu bersih. Tapi hilang keikhlasan anak yang menyebabkan banyak kecewaan, banyak menggerutu, akhirnya banyak pikiran, akhirnya dan sebagainya. Nah itulah kita perlu memurnikan diri itu dalam setiap pekerjaan itu, amal itu harus betul-betul karena Allah. Karena Allah, ikhlas itu tadi. Gitu ya Bun ya? Baik, siapa lagi yang mau tanya Bu? Ibu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Widaningsi. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Setelah tadi saya mendengarkan dari Pak Ustadz antara ikhlas beramal
Dan sekarang saya tanyakan ikhlas kehilangan Pak Ustadz. Karena saya karena saya telah kehilangan anak satu-satunya. Sampai sekarang ini udah mau 6 tahun, belum juga pulih itu Pak Ustadz. Mohon maaf. Dalam hati, dalam mulut, ikhlas ya Allah ikhlas. Tapi tiba-tiba dalam hati, ya Allah kenapa suka seperti itu. Nah, bagaimana pencapaiannya Pak Ustadz supaya hati kita ini bisa ikhlas seikhlas-ikhlasnya apa yang Allah kehendaki itu. Terima kasih Pak Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih pengen bertanya Ustadz, banyak yang mengalami hal yang seperti Ibu ya. Mungkin juga bukan hanya kehilangan anak tapi pasangan ataupun juga keluarga terdekat ya. Ini sebenarnya kategorinya ikhlas atau ridho? Betul. Nah itu Ustaz. Yang saya sampaikan tadi, Bunda, makasih pertanyaannya cukup bagus. Karena memang semuanya mengakar dari sana. Iya. Patokannya dari sini ya, bukan dari sini. Kalau dari sini, keras kalau dari sini. Kalau dari hati, kita akan mencerna apa yang kita lakukan. Nah, apa yang disampaikan tadi, kalau urusan ikhlas, itu dalam sebuah amal. Ikhlas dalam beramal. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Kalau urusan ridho, itu sebuah ketentuan dari Allah. Maka untuk meminimalisir kondisi ibu selalu berpikir karena memang sudah ada kejadian kehilangan. Kehilangan apa? Jangankan anak yang betul-betul harta benda kita. Kehilangan sesuatu ya. Apalagi kehilangan mantan juga kan. Mantan. Suka jadi pikiran. Nah, yang membedakannya adalah kalau memang urusan ibu tadi kehilangan anak, berarti itu urusannya adalah dengan Allah, ketentuan. Kalau sudah ketentuan, kita tidak bisa apa-apa lagi. Harta kita, jasmani kita, badan kita, apa yang ada di dunia ini bukan milik kita. Maka kita perlu untuk merasa ridho. Karena sudah jadi ketentuan Allah. Ya. Kalau beramal, otomatis harus ikhlas. Harus murni. Kalau urusan sepertos ibu, maka itu harus betul-betul diridokan. Diridokan Bu. Harus ridho menerima ketentuan Allah. Kehilangan. Kalau kehilangan emas gimana? Apakah harus ridho? Mas yang mana dulu nih Ustaz? Mas yang mana dulu? Nah, baiklah. Yang berhubungan dengan penciptaan Allah, urusan Allah itu kita harus betul-betul diterima dengan keridhoan. Karena keridhoan itu adalah ketentuan Allah. Baik. Ya gitu ya Bun ya. Baik. Kita harus rehat lagi pemirsa. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan lanjutkan lagi. Jadi tetap bersama kami tentunya di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik pemirsa, saya masih ditemani oleh ibu-ibu dari Purwakarta yang luar biasa hari ini ya. Masih membahas tentang cara meningkatkan keikhlasan dalam beramal bersama Ustadz Supardi. Kita akan lanjutkan lagi, tadi sudah disampaikan juga bagaimana sebenarnya perbedaan antara ikhlas dengan ridho gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh kalau ikhlas itu ternyata apa yang kita lakukan. Kalau ridho itu apa yang menjadi ketetapan Allah untuk kita gitu ya. Baik, Ibu ada yang mau tanya lagi? Ada, boleh silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Yulia dari Majelis PMKGR. Pak Ustadz, saya akan bertanya mengenai tema yang tadi itu. Saya sudah melakukannya memang dari dulu itu senang berbagi untuk keluarga yang nggak mampu atau untuk cuman saya belum tahu bahwa keikhlasannya itu, karena kalau ada saudara yang datang kasih karena kasihan gitu ya, karena kasihan gitu. Oh, Ibu terdorongnya karena kasihan. Iya, baiklah. karena Iya. belum ngerti gitu Iya. ya. Nah, sekarang alhamdulillah dengan banyaknya kami di PMKGR ikut pengajian atau apa, bahwa itu benar-benar harus ikhlas. Iya. Nah, sekarang udah dengan setua ini baru tahu saya itu bahwa memberi itu harus ikhlas gitu. Kalau dulu ada yang datang kasih, ada yang karena menolong gitu. Nah itu Pak Ustadz yang kemarin aku lakukan itu ada ininya nggak, maksudnya ada timbalannya atau dari Allah itu dikasih saya itu bahwa oh ini menolong nanti dapat pahala gitu. Jadi baru sekarang taunya gitu. Baik. Jadi sekali lagi kepada Pak Ustadz, saya mohon yang dulu saya kasihkan itu ada pahalanya enggak gitu. Baik, Bu, Kalau iya. sekarang saya sudah tahu. Jadi kalau ada rezeki mah pengen terus berbagi gitu ya, karena umur saya sudah tua gini gitu, mau apa lagi gitu. Kalau yang kemarin ya begitulah Pak Ustadz. Baik. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz? Ya. Mangga. Hatur nuhun Ibu Siti. Jadi kalau berbicara yang sudah dilakukan, ya kita tinggal menerima, berdoa sama Allah. Ya Allah, apa yang saya lakukan dalam beramal, berbagi, jadikan itu manfaat, jadikan itu keberkahan, jadikan nilai amal yang mendapatkan keriduanmu. Artinya, kenapa ada keriduanmu? Karena ketentuan Allah itu untuk bersodakoh, perintahnya. Tetapi kalau kita mau berbuat kebaikan, wala tasoddaqo bil mani wal adza. Jangan kamu melakukan sodakoh dengan menyebut dan menyakiti. Ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalaupun ada kalimat misalkan ada karunya ini kudu dibere. Ya jika nama miskin kudu dibere. Terlintas jauh dari kata ikhlas. Tetapi sudah ada karakter dalam diri itu, ingin berbagi itu sudah hebat. Karena orang berbagi itu keluar dari diri sendiri, walaupun ada embel-embel yang lain, tetapi ada niatan berbagi, walaupun ya makarunya berentongnya. Nah, kalau yang sudah, apakah diterima tidak? Saya pun tidak bisa menjamin Bu bahasanya diterima atau tidak, karena itu urusan Allah itu. Tetapi kalimat itu Ibu selalu berdoa, ya Allah ikhlaskan dalam beramal. Apa yang pernah disampaikan jadikan pahala. Itu mungkin itu saja. Karena kalau sudah dikasihkan, nah untuk lebih Ibu hebat lagi, besok lusa pulang dari sini terus berbagi dengan keikhlasan. Iya, betul. Itu lebih Ustaz. bagus ya. Betul, Jadi betul. jangan berhenti. Ikhlas entahnya nu kamari, coba dulu, coba lagi yang ke depan. Iya. Apakah Ibu merasakan ada greget, ada keikhlasan? Apakah karena memang kita karena banyak, karena banyak mere karunya kurang barere, tidak muncul dalam diri itu? Apakah benar-benar karena Allah, karena ada sesuatu kondisi? Kita tidak pernah, tidak boleh melihat pemberian kita, beramal kita melihat kondisi. Ya. Harus semuanya adalah totalitas Allah Subhanahu wa Karena Allah, Ta'ala. ya. Kan gini Ustaz ya, berarti pekerjaan ikhlas itu pekerjaan yang sulit sebetulnya. Sulit. Karena kita sendiri pun tidak bisa mengukurnya. Jujur ya, kita tidak akan bisa mengukur sebetulnya kita ini sudah ikhlas atau belum. Karena itu adalah pekerjaan hati. Ya. Nah artinya adalah keikhlasan itu memang harus kita mintakan sama Allah ya. Ya, biar kita betul. jadi orang ikhlas Ya, gitu Ustaz. betul, harus minta. Harus minta sama Allah, ya Allah ikhlaskan dalam
beramal. Ikhlaskan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Karena apa? Supaya tidak ada muncul kekecewaan dalam diri. Ya. Apalagi ibu memberi hoyong katangar di TikTok kan gitu dan sebagainya. Nah, itu berhubungan lain lagi kalau sudah begitu. YouTube kan. Ini kasih amplop dan sebagainya. Jauh dari kata ikhlas. Karena memberi itu apa yang kita beri dari tangan kanan ya, tangan kiri ya tidak boleh tahu. Karena kalau udah tahu langsung ngetik ke TikTok. Begitu Bu. Betul, betul. Bu, jadi kalau saya mah gini ya, menganalogikan ikhlas itu seperti kita memberi buat anak kita, benar nggak Bu? Ibu suka berharap kembali nggak? Nah, berarti benar kata lagu ya, kasih ibu tuh ya, hanya memberi, tak harap kembali. Kembali. Gitu ya. Nah, sebenarnya analoginya seperti itu ya Ustaz ya? Ya betul, betul. Kan kalau buat anak-anak kita juga ngasih ke anak kita ya Bu ya, buat jajan, buat apa. Emang kita berharap kembali dia dari dia kan enggak ya? Ya betul. Ah baiklah, dapat sebetulnya Bun ya. Baik Ibu, ada yang mau tanya lagi? Ibu, Maka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Kartini, anggota dari Majelis Taklim PMKGR Purwakarta. Saya akan bertanya Pak Ustadz mengenai apa tadi kalimat ikhlas ya. Ikhlas itu gampang diucapkan Pak Ustadz. Ya. Gampang sekali diucapkannya. Saya ingin bertanya bagaimana kiatnya kita untuk berikhlas itu. Karena ya itu kadang-kadang seperti kata Ibu Endeh tadi, ikhlas weekend tapi ngegeremet gitu. Nah untuk kiatnya kita biar ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya itu seperti apa dan bagaimana? Baik. Gitu Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Mangga. Atau nuhun Ibu kita Kartini. Lagu lagi deh muncul. Yang Ya. sudah menanyakan karena ruang lingkup semuanya adalah tentang ikhlas. Yang mudah diucapkan, sulit Susah untuk dilaksanakan. diimplementasikan. Iya. Karena berhubungan bahwa ikhlas itu pemberian Allah yang ditanamkan ke dalam hati seseorang yang Allah cintai. Ya. Bisa saja yang Allah tidak cintai itu jauh dari keikhlasan. Banyak mengharap, katangar ke batur, ingin populis, ingin katangar. Orang ikhlas tidak mau terjebak sebuah pujian. Tetap lempeng. Kiat-kiatna satu, supaya pekerjaan kita itu kuat, maka jalani dengan banyak berzikir sama Allah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, itu akan ada muncul dalam kita itu segala sesuatu itu sudah milik Allah. Toh pati pet nyawa dibikin ari tos parentah Allah mah ikhlas. Ridho na aya muncul. Nah, kiat-kiatnya satu, jalani dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu sudah diperintahkan oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu sandari, dampingi dengan banyak berzikir sama Allah. Ketika ibu nyuci, zikirlah. Entong mana wae teu mere duit sang jajabana. Anggareh kan capek. Nah, tidak ikhlas bakal capek terus. Kalau ikhlas ya alhamdulillah gitu. Ya kiat-kiatnya satu, zikir harus terus terucapkan dalam diri lisan kita. Karena lisanlah yang jadi penentunya. Keluar masuknya bagus tidaknya itu dari lisan. Ya, hati yang memaknainya. Itu. Jadi memang intinya adalah berzikir ya Bun. Mengingat selalu kepada Allah gitu. Itu mudah-mudahan yang begitu. Kan kalau ikhlas itu tadi kalau saya tangkap ya Ustaz ya. Itu adalah hadiah dari Allah sebetulnya. Betul. Yang diberikan kepada hati seseorang yang dicintai oleh Allah kan begitu Bu. Jadi lamun orang teu ikhlas-ikhlas jangan-jangan jangan-jangan Allah belum cinta sama kita, benar nggak Bun? Ya. Nah, gimana caranya biar kita dicintai sama Allah? Ya, betul. Berzikirlah yang banyak. Biar kecintaan Allah itu terus datang kepada kita supaya kita itu merasa sesuatu itu sudah tidak
ada lagi harapan-harapan yang betul-betul nantinya akan datang kekecewaan. Iya betul. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah saja. betul. Begitu ya. Fauzan kayaknya mau nanya, Fauzan. Boleh, benar mau nanya, silakan. Masih, mangga. Izin bertanya Pak Ustadz. Setelah mendengar materi tadi, kadang ketika keikhlasan kita sudah ada peningkatan gitu ya, dengan kiat-kiat yang telah tadi disebutkan, apakah ada perbedaan nggak? Karena itu kan ikhlas itu adalah datangnya dari hati. Apakah kita akan merasakannya apa tidak gitu? Ketika adanya peningkatan tentang keikhlasan. Ikhlas itu. Ya. Baik. Terima kasih. Gimana sih? Akan ada perubahan dalam diri kita. Kalau kita sholat sudah tidak mengenal apa yang perlu dalam sholat itu, sudah dilakukan dengan semestinya karena Allah. Kita melakukan zikir pun tidak pernah ada harapan-harapan lain selain menguatkan lisan kita, mentakzimkan kalimat-kalimat Allah. Kemudian perubahannya adalah satu, yaitu jadi orang ikhlas itu lurus, tidak pernah ada goncangan, ngasih pun tidak pernah ada ambil yang lain. Ataupun perubahannya adalah dalam diri kita itu selalu tenang di dalam dirinya. Kalau orang tidak tenang, itu hilang keikhlasannya. Apalagi di kalangan ibu-ibu, misalkan bunda-bunda, kalau tidak tenang berarti yang dilakukan tidak ikhlas. Mau mencuci, mau setrika, mau apa. Kalau tidak tenang, hilang keikhlasannya. Tapi kalau dengan keikhlasan muncul, ngali cinta, tenang we. Ibadah. Karena itu memang amal itu masuk karena tatanan bagian ibadah, tapi jauh kalau ke sana. Ini intinya adalah satu, supaya ada perubahan dalam diri kita itu ikhlas, kita akan jadi orang yang tenang dalam melakukan sesuatu. Tidak terguru gusuh-gusuh ya, terburu-buru atau tidak mudah marah dalam mengerjakan karena udah tenang. Tidak emosian. Tidak emosian. Iya. Piring ngarapung kemana? Piring terbang. Terbang. Oh gitu. Nah, itu. Iya. Jadi ada perubahan. Kita akan lebih tenang dalam melakukan beramal dengan ikhlas. Oh Masya Allah. Gitu. Apakah sudah tenang sekarang? Seperti layaknya penyanyi itu tenang ya, tenang. Kalau tidak tenang, hilang kekhusyuannya. Iya, betul. Nyanyinya juga akan rusak gitu. Iya benar. Baik Ustaz, kita harus rehat lagi ya. Siap. Pemirsa, kami harus break lagi. Selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Tentunya masih di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya, ikhlas itu pekerjaan hati. Jadi apa yang kita lakukan dalam beramal soleh, kita lihat lagi apakah betul kita sudah ikhlas. Betulkah kita tidak berharap, tidak pamrih terhadap apapun, hanya kepada Allah. Nah itu ukurannya di situ ya. Baik, pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah habis, jadi kita akan tutup juga dengan doa ya di kesempatan hari ini. Maka Kang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin ajmain, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munjilin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Amin. Ustaz Supardi hatur nuhun pisan Amin. Ustaz ya. Bun, terima kasih ya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bun ya. Jazakan nuhun. Pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Cahaya Kolbu hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Cahaya Kolbu berikutnya, tentunya juga dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Devi Dirgantini pamit, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayunkan langkah kaki, jangan pernah kau ragu. Hadapi hari dengan penuh keyakinan. Karena masa depan penuh dengan rintangan, halangan dan cobaan yang selalu menghadang. Tapi itu semua hanyalah ujian yang harus kita arungi untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Dengan tak lupa sebut namanya, bertasbihlah, lalu bertahmidlah, lalu bertahlillah, lalu bertakbirmu maha besarkan asmanya. Lalu bertahmidlah, lalu bertahlillah, lalu bertakbirmu maha besarkan asmanya. Langkah kaki, jangan pernah kau ragu. Hadapi hari dengan penuh keyakinan. Karena masa depan penuh dengan rintangan, halangan dan cobaan yang selalu menghadang. Tapi itu semua hanyalah ujian yang harus kita arungi untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Dengan tak lupa sebut namanya, bertasbihlah, lalu bertahmidlah, lalu bertahlillah, lalu bertakbirmu maha besarkan asmanya. Lalu bertahmidlah, lalu bertahlillah, lalu bertakbirmu maha besarkan asmanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi itu semua hanyalah ujian yang harus kita arungi untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Dengan tak lupa sebut namanya, bertasbihlah, lalu bertahmidlah, lalu bertahlillah, lalu bertakbirmu maha besarkan asmanya. Lalu bertahmidlah, lalu bertahlillah, lalu bertakbirmu maha besarkan asmanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah,